Selamat sore pemirsa, indikasi kecurangan rekapitulasi suara pemilu presiden terus bermunculan baik dari dalam maupun luar negeri. Saya Putri Ayu Ningtyas, Anda menyaksikan Metro This Week. Pemirsa, hasil hitung cepat seluruh lembaga survei dan media terkemuka di Indonesia memastikan kemenangan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilu presiden 2014. Hitung cepat harian nasional Kompas menunjukkan pasangan Prabowo Hatta memperoleh suara 47,86%, sementara Jokowi Yusuf Kala unggul dengan perolehan suara 52,14%. Menurut lembaga survei CSIS, Prabowo Hatta memperoleh suara 47,8%, Jokowi JK persentase 52,2%. Hal serupa juga ditunjukkan indikator politik Indonesia disiarkan Metro TV. Prabowo Hatta pada persentase 47,5%, Jokowi JK unggul dengan perolehan 52,5%. Lembaga survei RRI mencatat Prabowo Hatta memperoleh suara 47,6%, Jokowi JK memperoleh 52,4%. Saiful Mujani Research and Consulting mencatat Jokowi JK memperoleh 52,68%, sementara Prabowo Hatta memperoleh suara 47,32%. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu telah menerima 36 laporan kecurangan pemilu dari seluruh provinsi yang ada terkait pemilu presiden 9 Juli lalu. Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, salah satu bentuk dugaan kecurangan yang terjadi adalah sejumlah warga di luar domisili yang tidak memiliki form A5 bisa menyumbang suara. Modus ini dilaporkan dari pemilu di DKI Jakarta dan Maluku Utara. Bawaslu meminta KPU segera menyikapi dugaan kecurangan dan akan mengkaji sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti. Laporan hari H itu ada kurang lebih 36 dari seluruh provinsi yang ada ya. Jadi intinya semalam kita update lagi sampai jam 2 dini hari. Kita lagi kaji dan kita mengecek sejauh mana laporan itu bisa kita tindak lanjuti atau tidak. Proses rekapitulasi suara pada pemilu presiden sudah berlangsung di sejumlah negara. Di Malaysia, hasil rekapitulasi suara juga sudah dihitung, namun ada sejumlah kritik terhadap hasil penghitungan suara yang berlangsung di negeri jiran itu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses penghitungan suara yang masuk melalui jalur pos dan mekanisme drop box. Setelah menggelar pemungutan suara pada 5 Juli lalu, hasil pemungutan suara di Malaysia sudah bisa diketahui lewat situs resmi Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri atau PPLN. Penghitungan sementara menunjukkan bahwa suara Prabowo Hatta lebih unggul dari Jokowi JK di negara ini. Namun politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai ada sejumlah laporan yang perlu diklarifikasi, seperti adanya laporan kecurangan dalam proses pemilihan melalui metode Dropbox. Malaysia, kami juga mendengar kabar ada sedikit persoalan, nanti mudah-mudahan ada klarifikasi dan tidak terulang lagi, yaitu Dropbox. Menurut laporan jaringan di sana, ada yang ketika dibuka itu ada satu kotak yang isinya semuanya pada nomor urut, bukan nomor urut 2, dan dicoblos di titik yang sama. Ya, tidak tahu apakah ditumpuk dulu atau gimana. Ini informasi, silahkan kepada pihak terkait untuk diklarifikasi. Selain mekanisme pemilihan melalui Dropbox, pemilih luar negeri juga bisa memilih lewat jalur pos. Di Malaysia, Capres nomor urut 1, Prabowo Hatta menang dengan angka mencolok lewat jalur pos dengan angka 39.671 berbanding 3.709. Sementara pemungutan suara lewat TPS, Jokowi unggul dari Prabowo Hatta. Lembaga pendamping buruh migran, Migran Care punya catatan terkait pemilih yang menyalurkan suaranya lewat jalur pos dan Dropbox ini. Direktur Migran Care Anis Hidayah mengatakan ada banyak ketidakberesan yang ditemukan lewat proses pemilihan dengan dua cara ini. Rawan kecurangan, rawan pelanggaran karena dua mekanisme itu sulit dipantau. Transparansinya juga susah dipastikan. Kenapa? Karena pergerakan surat suara, baik pos maupun Dropbox, itu tidak terkontrol. Misalnya, pos, kita bisa membayangkan surat suara pos itu dari KJRI, dari perwakilan, apakah KBRI atau KJRI, dikirim ke alamat-alamat pemilih. Kemudian tentu ke pos dulu ya, pos yang mengirimkan. Dari sana, dari alamat pemilih dikirim balik ke pos, baru perwakilan mengambil kembali di pos. Siapa yang bisa memastikan bahwa yang mencoblos itu benar-benar
pemilih yang ada di dalam surat itu. Sementara itu, Ketua Perludem Didi Supriyanto juga punya catatan lain seputar penggunaan mekanisme pemilihan lewat jalur pos dan Dropbox ini. Proses verifikasi alamat pemilik hak suara bisa dilakukan dengan menggunakan metode sampling, apakah mereka benar melakukan pemilihan lewat pos atau tidak. Maka sebetulnya yang bisa kita lakukan ada sampling. Misalnya katakanlah di satu negara kedapatan pemilihnya yang menggunakan pos dan Dropbox itu 200 pemilih, misalnya 200 suara ya. Setelah itu 200 suara. Nah, itu kan bisa diidentifikasi pemilih mana yang menggunakan. Karena ada DPT-nya juga kan. Nah, itu disampling saja, disampling dalam arti ditelepon, dihubungi, katakanlah disampling 10%. Dari 200 coba dicek ke 20 nama secara acak ya. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur seperti dikutip dari sejumlah media mengatakan proses penghitungan suara di negara itu sudah transparan dan menghadirkan saksi dari dua belah pihak. Tim Liputan Metro TV. Indikasi kecurangan rekapitulasi suara pemilu presiden terus bermunculan. Kami hadirkan informasi lebih lengkap setelah jeda. Mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Ketik dan klik situs Komisi Pemilihan Umum. Akan muncul laman C1. Klik menu scan C1. Laman KPU akan memunculkan hasil penghitungan suara di tiap provinsi yang masuk ke KPU. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi. Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Maka akan muncul laporan data C1 di setiap provinsi. Pastikan laporan C1 di tiap TPS Anda sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Pemirsa, dari hari ke hari laporan kecurangan pemilu presiden 9 Juli terus bertambah. Perhitungan suara versi saksi masing-masing kubu dengan Komisi Pemilihan Umum berbeda jauh. Terakhir perhitungan suara di luar negeri versi saksi berbeda dengan perhitungan KPU. Setelah suara via pos dan Dropbox masuk, bagaimana agar manipulasi dan kecurangan ini bisa dihentikan sebelum suara rakyat akhirnya diumumkan 22 Juli mendatang. Bersama saya saat ini di studio sudah ada dari tim pengawas suara Jokowi JK, Mbak Rike Diapitaloka. Mbak Rike, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum pemirsa dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Mbak Titi, terima kasih sudah hadir. Dan ada Mas Wahyu Susilo dari Migrant Care. Saya ke Mbak Rike dulu. Anda mengatakan secara jelas, tadi sudah ditayangkan di Metro TV, ada kecurangan masif yang dilakukan, terlihat di Malaysia. Itu Anda melihat buktinya langsung atau seperti apa Mbak Rike? Ya, jadi tentu saja kita memiliki jaringan di luar negeri ya, terutama di kantong-kantong TKI, di mana pada saat penghitungan itu telah terjadi, misalnya nanti Mas Wahyu bisa menjelaskan ya, dengan ada beberapa bukti, bahwa misalnya ada box yang isinya pada nomor urut 1, dengan coblosan di satu titik yang sama. Jadi berapa lembar itu satu titik yang sama? Ya, jadi ini kan perlu ya silahkan, kami justru butuh klarifikasi ya, apakah hal itu terjadi atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari penghitungan kita bekerja sama dengan Indonesian Diaspora Network itu hampir di seluruh dunia, terutama di kantong-kantong buruh migran kita atau TKI itu dimenangkan oleh pasangan Jokowi JK. Yang ke TPS, artinya ketahuan siapa yang nyoblosnya memang ada, ada wujudnya manusianya. Tetapi begitu ini digabung dengan Dropbox dan via pos, maka kemudian angka itu menjadi terbalik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, karena tentu saja kalau memang itu terbukti seperti yang Mbak Anis tadi katakan, siapa orang ini benar nggak nerima itu? Kita juga tidak tahu apakah memang dia mencoblos atau ada yang rajin ikut bantuin nyoblosin. Itu kan, itu juga bisa terjadi. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau ini nanti diakumulasi, memang secara total keseluruhan DPT luar negeri itu sekitar 2.380.711 suara. Ya, DPT orang. Nah, angka ini mungkin dibandingkan dengan total DPT di dalam negeri yang sejumlah DPT nasional itu 188 juta, itu mungkin dianggap kecil. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau di luar negeri saja, di negara orang berani melakukan indikasi-indikasi kecurangan yang masif,
karena tidak hanya terjadi di Malaysia, kita sudah secara terbuka melihat di Hong Kong misalnya ya, seperti itu, dan di beberapa negara lain, maka ini masuk pada kategori masif. Ya, terstruktur, rapih bener ya. Jadi di luar negeri bisa begitu, saya ingin menarik ini bisa terjadi di dalam negeri. Saya ingin mengambil contoh yang ini harus kita awasi bersama. Kawan-kawan, sahabat-sahabat relawan, seperjuangan, juga kader-kader partai, petugas partai, jangan lengah. Ini pertempuran belum selesai. Bukan berarti tempur otot kita harus berantem ya. Tetapi ini menjaga suara adalah hak konstitusi kita. Ini harus dijaga sama-sama. Saya ingin mengatakan, misalnya untuk Banten saja, itu DPT 7 juta, partisipasi pemilih 7%, sekitar 5,6 juta, maka ada sisa surat suara sisa itu sekitar 2 juta. Sumbar 1,5 juta. Jawa Barat ada 10 juta sisa surat suara. Nah, seperti yang terjadi di luar negeri, sampai hari ini kami tidak menemukan bukti bahwa surat suara yang tidak terpakai itu entah dicoret ya, seperti di beberapa TPS di Jakarta, dirusak lah. Nah, itu di mana sisa surat suara sisa itu ya? Karena ini penghitungan masih berlanjut. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa surat suara sisa ini tidak akan digunakan? Tidak disalahgunakan begitu ya, Mas Wahyu. Kalau misalnya dari teman-teman buruh migran di lapangan, kalau misalnya memang dugaan yang Mbak Rika sampaikan tadi benar, berarti ada teman-teman di lapangan, teman-teman TKI yang entah hak suaranya dihilangkan dengan cara tertentu gitu. Ya, saya kira yang terjadi di misalnya di Hong Kong kemarin aja, terutama yang di via pos dan Dropbox gitu ya. Yang misalnya yang di Malaysia memang sejak dulu teman-teman Migran Care itu mewanti-wanti bahwa karena mekanisme melalui surat dan melalui Dropbox itu minus pengawasan, tidak bisa diawasi, tidak bisa dipantau, potensi kecurangan itu sangat tinggi. Saya ingat kebetulan bulan yang lalu kita menerbitkan laporan tentang pemantauan ini. Sekarang ini di DPR ada satu anggota DPR itu yang menang hanya dari satu pabrik, dari Dropbox. Dari satu Dropbox saja? Satu Dropbox, jadi dia dapat 35.000, nama dia aja yang dicontreng. Ini kan sangat tidak masuk akal, dan kita laporkan ke Bawaslu, hanya soal karena kadaluarsa aja itu nggak bisa diproses. Tapi fakta di lapangan itu ada, dia itu jadi anggota DPR bukan dipilih oleh berbagai macam, oleh satu pabrik 35.000. Dan itu tidak masuk akal. Kemudian kalau kita lihat fakta yang ada sekarang itu ya, teman-teman Migran Care mengawasi waktu Pilpres kemarin pada tanggal 4 Juli di TPS partisipasi meningkat dan memang dinamis seperti itu. Tapi kita jadi gimana ya, sebenarnya angka partisipasi itu sangat tinggi sekali. Misalnya di Hong Kong 300%, di Singapura 90%, di Malaysia 80%. Tetapi tingginya angka partisipasi ini ternodai. Misalnya kalau memang dugaan kecurangan itu benar-benar terjadi. Saya kira misalnya kalau kita lihat tabel di PPLN Kuala Lumpur, kita bandingkan saja keanehannya gitu ya. Misalnya pada Pileg 2014 kemarin ada tabulasi TPS 1, TPS 2, Dropbox 1, Dropbox 2, kemudian pos 1, pos 2, PO Box-nya itu sampai 10. Tapi kalau yang ditampilkan sekarang itu ditulis pos saja gitu. Nggak dielaborasi PO Box, tidak dipecah-pecah gitu ya. Berapa PO Box 2, berapa, padahal itu ada 10 PO Box. Kalau Anda lihat mengapa itu digabung? Ya, saya kira ini kan sepertinya ini kan sepertinya hanya rekap tingkat kabupaten atau kecamatan itu yang disampaikan, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti C1 misalnya yang terjadi di sini. Ini yang saya kira layak kita pertanyakan. Oke. Setelah jeda pemirsa, saya akan tanya ke Mbak Titi. Mbak Titi juga pasti rekan-rekan di lapangan sudah melihat kondisinya seperti apa. Kita nanti tanya laporannya seperti apa. Tetap bersama kami pemirsa di Metro This Week.
Kembali di Metro This Week, pemirsa, kami masih membahas tentang indikasi kecurangan yang sudah semakin terlihat jelas dan sudah juga dilihat oleh teman-teman yang hadir, para narasumber dari studio. Mbak Titi, laporan yang Anda terima dari teman-teman Perludem apa? Iya, sampai hari ini dari hotline dan juga laporan jejaring kita di beberapa daerah lebih pada kontrol soal C1 ya. C1 yang ada di website resmi KPU dan kemudian mereka harus kemana. Paling banyak pertanyaan ada dari para relawan kedua belah pihak. Kalau menemukan ketidakkonsistenan dengan C1 di TPS, mereka harus apa? Jadi memang ditemukan C1 yang dianggap janggal karena ada penambahan angka di depan atau kemudian angka yang menyerupai angka yang lebih besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga ada mereka ingin mengikuti proses rekapitulasi di PPS dan PPK, tapi tidak tahu caranya bagaimana dan jadwalnya seperti apa. Jadi yang lebih banyak kami terima adalah keinginan mereka untuk berpartisipasi, mengikuti proses dan mengawasi proses. Saya kira ini luar biasa. Jadi ini tidak hanya datang dari tim kedua calon, tapi juga dari masyarakat biasa. Yang paling banyak melaporkan tentang C1 itu adalah justru masyarakat biasa. Ini kenapa kok di TPS saya angkanya begini, ini yang benar bagaimana? Kalau kami mau mengkonfirmasi, kami harus datang kemana? Pengawas pemilunya di mana lokasinya? Jadi seperti call center menjelaskan harus pergi kemana, mengontak siapa. Jadi yang lebih banyak kami temukan seperti itu. Tapi kalau misalnya bentuk kecurangan, merubah angka di C1, ada beberapa gambarnya di layar. Anda juga mendapat laporan soal itu tidak? Betul, kami mendapatkan laporan, beberapa sudah kami teruskan kepada pengawas pemilu dan juga kepada petugas yang di lapangan, kepada KPU Kabupaten Kota. Seberapa banyak data itu sebenarnya Mbak Titi? Iya. Seberapa masif katakanlah? Iya, kalau masif kami tidak bisa mengukur ya, karena TPS di seluruh Indonesia itu ada 478.000 TPS, sementara kejanggalan C1 yang kami terima baru pada angka di bawah 50. Nah ini kan tersebar ya, random, tidak dari Sabang sampai Merauke, tapi kan tidak semua orang bisa mengakses kami, bisa mengakses Perludem. Jadi dalam konteks soal kejanggalan C1 ini memang konfirmasi yang paling baik saya kira adalah dari pengawas pemilu. Karena pengawas pemilu kan juga mendapatkan salinan C1 dan proses jangan kita lupa di kelurahan itu sudah selesai tanggal 12 Juli yang lalu. Kita harus mengkonfirmasi ulang bagaimana status dari C1 yang dianggap janggal tersebut ketika penghitungan di PPS. Di beberapa yang kami konfirmasi, misalnya di daerah Jakarta, daerah Tangerang, ternyata itu sudah terkoreksi di PPS karena memang keaktifan kedua belah pihak. Saya datang ke beberapa kelurahan dan kecamatan, ternyata kedua belah pihak itu datang memantau dari nomor urut 1 dan nomor urut 2. Tapi kan kita tidak tahu di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau ya. Betul. Ini akan seperti apa? Akses juga Mbak Rika, kalau misalnya tadi untuk pengawasan itu kemudian melacak indikasi kecurangan itu, kalau dari tim pengawas suara Jokowi JK hanya menemukan katakanlah di kota besar yang terakses atau juga melihat ke daerah-daerah kecil? Ya ada teman-teman jaringan justru di daerah-daerah, kenapa saya bicara juga. Seperti apa laporan mereka? Ya, misalnya ini yang perlu diantisipasi, saya tekankan pada dua hal. Kemungkinan sisa surat suara itu dipakai gitu. Ada indikasi gerakan-gerakan untuk memulai menggunakan sisa surat suara yang tidak dirusak, tidak dipakai dan tidak dirusak. Saya ambil contoh, ada indikasi pada pileg DPR RI untuk Jawa Barat. Ini indikasi ya bahwa jumlah surat suara yang dicoblos lebih banyak dari jumlah DPT yang sah. Maka kemungkinan yang sama bisa saja terjadi pada Pilpres ini. Jadi kalau kita hitung tadi ya, kalau kemungkinan ada di Banten sekitar 2 juta surat suara, di Sumbar 1,5 juta surat suara sisa, di Jawa Barat sekali lagi saya ulangi 10 juta surat suara sisa, maka kemudian dengan hitungan, anggaplah ini analisis bukan menuduh, akan terjadi penggelembungan naik 10% di Jawa Barat juga di 3 wilayah ini, maka sudah menyumbang perolehan suara untuk nomor 1 sekitar 2,3%. Sehingga ini akan menggeser presentasi di tingkat nasional. Mengurangi selisih. Nah, gitu ya? Oleh karena itu tolong dicek dan kami minta pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara. Di manakah sisa surat suara itu segera dipublish ke publik? Ditunjukkan ya, ditunjukkan. Oh ini ada, ini sudah kami coret.
kami butuh itu. Ya kita kan ada penyelenggara yang biayanya juga triliunan dari rakyat. Itulah fungsi yang harus juga dikerjakan. Yang kedua adalah kemungkinan bagaimana surat suara yang sah di kantong-kantong Jokowi JK justru dirusak. Sehingga akan ada kemungkinan pemilihan ulang sudah terjadi misalnya di daerah Karawang, Jawa Barat dan Sumatera Barat juga sudah ada. Sudah terjadi. Ketika itu terjadi, maka kita tidak punya kesempatan untuk mendorong orang memilih lagi. Baik. Tapi barangkali saya tidak menuduh, sebelah sana sudah siap. Lalu maka C1 yang tadinya angkanya adalah memenangkan Jokowi JK itu tidak berlaku lagi. Oke. C1 yang baru inilah yang bisa saja, saya tidak menuduh, bisa saja akan memenangkan nomor 1, justru itu yang berlaku. Dua hal ini yang menurut saya perlu dipantau. Nah, Oke, kita sekarang jeda dulu. Mbak Rika, setelah ini sekarang kita lihat mengawal suara apa yang harus dan bisa dilakukan. Tetap bersama kami pemirsa di Metro This Week. Kembali di Metro This Week, pemirsa, saya ke Mas Wahyu dulu. Mas Wahyu, apa yang harus dilakukan? Apa yang kemudian Mas Wahyu ajak teman-teman, katakanlah buruh migran, teman-teman jaringan Migrant Care lakukan untuk mengawal suara? Ya, sebagai pemantau pemilu kita terus memantau proses itu ya. Yang selama ini kita desakkan adalah karena ini juga masih indikasi di Hong Kong kemarin habis coblosan, selain ribut-ribut itu kita mendapati sisa surat suara itu belum dirusak. Ini harus dipastikan bahwa itu ini udah ada langsung saksinya Mbak Rika. Di luar negeri ya. Itu di luar negeri. Kita ada fotonya ada. Nah, kita berharap bahwa itu harus segera diantisipasi. Yang kedua juga untuk Hong Kong harus dipastikan teman-teman yang kemarin belum mendapatkan hak pilihnya bisa terjamin hak untuk memilih. Harus ada pemilu susulan untuk teman-teman yang karena hanya gara-gara kemarin ada janji akan dikirimkan melalui surat, itu sudah diterima belum sebenarnya? Belum, sampai sekarang belum ada kepastian juga apakah ada solusinya, pemilu belum ada ya? Susulan atau tidak. Kemudian yang kedua, terutama untuk Singapura dan untuk Malaysia, karena misalnya Singapura besok mulai untuk penghitungan surat suara, pos undi pos di sana. Kita tidak ingin kejanggalan-kejanggalan seperti yang terjadi di Malaysia itu terjadi. Kemudian juga sampai tanggal 14 itu ada penghitungan drop box. Ini yang saya kira tahap-tahap yang paling rentan karena pengambilan seperti tadi saya katakan, pengambilan suara melalui mekanisme drop box dan undi pos itu sama sekali tidak ada panwas, tidak ada pemantau, dan kita tidak tahu apakah itu sampai ke alamat atau tidak gitu ya. Jadi misalnya kalau untuk saya kira teman-teman bisa memastikan misalnya kalau melalui pos surat itu apakah sebenarnya form penyertanya model C itu juga model C4 itu juga ada disertakan lagi atau tidak. Nah, kemarin kan kita tiba-tiba tahu ada itu. Jadi penghitungannya tidak hanya seperti TPS ini, tapi sebenarnya juga harus ditunjukkan form penyertanya. Apakah kemarin itu berlangsung atau tidak? Saya kira ini perlu ada pengawasan juga seperti itu. Mbak Titi, semua sudah menemukan data-datanya terlihat jelas. Semua sekarang sifatnya mendesak. Siapa yang harus segera memberikan klarifikasi untuk ini semua? Yang pasti penyelenggara pemilu ya, karena jangan sampai kemudian berapa biayanya, maaf Mbak? triliunan gitu ya, 7 triliun lebih, 7,3 triliun. Uang rakyat tuh ya. Nah, pertama begini, ini kan jangan sampai menjadi bola liar ya, karena kalau ini kemudian menjadi delegitimasi penyelenggara juga berbahaya. Saya kira masyarakat sudah menemukan banyak persoalan dan banyak masalah, tapi kita belum mendengar misalnya pernyataan dari Bawaslu, bagaimana pengawasan mereka dari Sabang sampai Merauke, ini sudah H+4. Kita ingin tahu di luar negeri juga hasilnya seperti apa, sehingga kemudian kita mendapatkan kepastian sebagai pemilih apa yang harus dilakukan dan bagaimana atas temuan-temuan yang kita harus teriak kemana gitu, belum ada jalurnya. Betul. Dan ini kan yang kemudian juga harus dilakukan, proses rekapitulasi ini berjenjang. Di C1 kita sudah menemukan beberapa kejanggalan, harapannya kan dikoreksi pada tingkat TPS. Pada tingkat TPS ini ada saksi dari kedua belah pihak, ada pengawas pemilu lapangan. Nah, hasil dari perbaikan dan koreksi apakah sudah terjadi atau belum, kita juga belum tahu. Nah, di tingkat TPS nanti hasilnya akan
rekap lagi di kecamatan dari tanggal 13 sampai 15, 3 hari. Harapannya adalah lagi-lagi kepada kedua belah pihak, pasangan calon, saksi-saksinya, dan juga pengawas pemilu kecamatan. Kalau masyarakat ini kan mengandalkan kerelawanan. Kalau orang-orang seperti saya akan datang ke kecamatan dan melihat prosesnya. Tapi kan kemudian kita mengandalkan betul-betul adalah kepada saksi pasangan calon yang betul-betul tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga mengerti dia harus apa. Nah, ada beberapa yang kami temui, saksi itu hanya fokus kepada hasilnya dia saja. Ternyata hasilnya pihak lawan nambah, dia tidak berbuat apa-apa karena hasilnya, oh hasil saya sudah benar nih. Karena yang saya bawa dari kelurahan X+1 misalnya, ternyata hasil dari pihak lawan nambahnya X+10, yang dia fokuskan hanya hasil dia saja. Hal-hal seperti itu yang harus dikawal terus. Mbak Rika, apa yang konkretnya ke depan? Konkretnya 13 sampai 15 jaga PPK, mohon bantuan relawan, direkam semua peristiwa yang terjadi dan dipantau, beri pressure psikologis kepada petugas. Menurut saya ini harus kita lakukan, bukan dengan jalan kekerasan, tapi ingatkan mereka bahwa ini demokrasi, hak konstitusi yang harus diselamatkan. Jangan lagi ada indikasi penculikan hak konstitusi rakyat. Yang kedua adalah untuk luar negeri. Ketika nanti dinyatakan misalnya Pak Jokowi sudah sah sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru, saya tetap akan mengusulkan untuk pemilihan ulang di luar negeri. Dengan begitu banyak bukti yang masif, saya kira hak konstitusi para buruh migran kita terutama harus dikembalikan oleh negara. Yang kedua, mengingat apa yang disampaikan oleh saudara pimpinan KPU, saudara Husni yang terhormat, sebetulnya saya agak kecewa karena dia mengatakan bahwa 22 Juli itu belum final. Bisa ada proses ke Mahkamah Konstitusi, tapi di sisi lain saya mengucapkan terima kasih karena ini mengingatkan kepada kami, artinya pengawalan terhadap C1 ini, kawan-kawan relawan di seluruh tanah air mohon juga disiapkan data-data, bukti, fakta yang ada manakala kita harus masuk kepada jenjang persidangan gugatan di Mahkamah Konstitusi, maka persiapkanlah bukti-bukti yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif seperti keterlibatan aparat pemerintahan dari kepala desa, bupati, gubernur atau bahkan mungkin ada menteri, dan juga kemudian kecurangan-kecurangan lain seperti kampanye SARA, juga tekanan dari oknum Babinsa misalnya, itu segera dikumpulkan. Dan yang tidak kalah pentingnya pada proses Mahkamah Konstitusi, karena saya mengalami sendiri, perlu ada langkah progresif dari Mahkamah Konstitusi, yaitu bagaimana indikasi penggunaan dana APBN atau APBD pada momen demokrasi itu harus dinyatakan adalah jelas pelanggaran, dan kalaupun seseorang menang karena proses itu dinyatakan gagal, dinyatakan gugur, bukan hanya demi hukum tapi atas nama konstitusi, karena itu salah satu bentuk korupsi pork barrel ya. Bahaya sekali. Jadi rakyat yang harus bergerak sekarang, Mbak Rika. Suara rakyat dikawal oleh rakyat, terutama saudara-saudaraku di Jawa Barat. Ini momen yang penting juga, termasuk perubahan di Jawa Barat. Kita sudah mengalami berbagai momen politik yang penting, termasuk kawan-kawan buruh dan TKI. Jawa Barat adalah kantong buruh, adalah kantong TKI. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam pemerintahan yang ada sekarang ini? Anda yang lebih merasakan, terlibatlah dalam momen sejarah perubahan ini, bukan karena intimidasi, bukan karena iming-iming janji-janji kosong. Buruh yang sudah cerdas mengatakan bahwa mana mungkin kita bisa menghapuskan sistem outsourcing jika ada indikasi punya perusahaan outsourcing. Mana mungkin bisa menaikkan upah buruh jika ada indikasi buruh di perusahaannya sendiri tidak dibayar. Jadi saya yakin mayoritas buruh dan TKI dan keluarganya akan ikut mengawal. Kawallah, cuma 7 hari ini dikawal, kita kawal sama-sama, pantau, dikawal tanpa menekan, begitu maksudnya Mbak? Iya, dikawal, iya. Pada momen tertentu, ketika hak konstitusi ini mereka semena-mena mau menculik, mau menghilangkan hak konstitusi rakyat, saya kira pada momen tertentu rakyatlah yang harus bersikap. Ya, saya tidak mengajak orang untuk rusuh ya, tetapi saya mengajak rakyat untuk bangkit menyelamatkan hak konstitusinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rika, Mbak Titi, Mas Wahyu sudah bersama kami di Metro This Week.